Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, Kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. bener jangan pakai kaki mbak, nggak pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauh. Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV. Saat ini Anda sedang berada di program Halo Lampung bersama saya Tasya Aulia. Dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Pemirsa, tahun 2020 angka stunting di Tulang Bawang mencapai 12,79% dan dari data terakhir gerebek stunting di 15 kecamatan menurun menjadi 8,93%. Di mana hal ini bahkan melebihi target penurunan angka stunting nasional sebesar 14%. Kabupaten Tulang Bawang pun menargetkan pada tahun 2024 bisa bebas stunting. Bagaimana langkah saat ini dan sudah sampai mana di pertengahan tahun 2024 kali ini? Hari ini Dialog Halo Lampung telah hadir seorang narasumber yang akan membahas terkait konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Bapak Diki Surahman SE selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tasya. Gimana Pak kabarnya di sore hari ini? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di beberapa tahun ini Pak, kita selalu membahas mengenai kesehatan, itu selalu membahas mengenai stunting dan stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih Pak? Iya, yang saya pahami stunting itu kan kondisi gagal tumbuh gitu ya pada balita di bawah 5 tahun yang memang penyebabnya di 1000 kehidupan pertama, 1000 hari kehidupan pertama. Artinya mulai dari hamil, di kandungan sampai umur 5 tahun yang berdasarkan pendataannya gitu. Artinya kalau kita lihat dari penyebabnya asupan gizi atau nutrisi yang memang kurang memadai gitu. Seperti itu, Ya. asupan gizi yang kurang memadai ya Pak Iya. ya. Tadi di highlight ada kata gagal tumbuh. Sebenarnya gagal tumbuh ini ciri-cirinya seperti apa Pak? Iya, kalau kita lihat ciri-ciri fisiknya memang kalau proporsionalnya memang kelihatannya sesuai gitu kan. Tapi pada saat dibandingkan dengan anak lain kan lebih pendek dia. Lebih pendek. Iya. Oh, seperti itu. Kalau dari ciri-ciri fisiknya Dari kan. ciri-ciri fisik. Tapi kan lebih jauh lagi kan yang kita khawatirkan dalam jangka panjang kemampuan pikir anak juga relatif di bawah rata-rata kan. Kemudian juga rentan terhadap penyakit kata metabolismenya terganggu gitu kan. Baiklah. Dan bagaimana Pak stunting di Kabupaten Tulang Bawang sendiri? Kalau dari data statistik ya, kita memang kalau lihat dari 2018 kita sempat tinggi tuh 32% gitu. 2018? Iya, tetap itu dari Riskesdas ya. Tapi mulai dari 2021 itu udah mulai turun, kita sempat 9,5 di 2021. Kemudian sempat naik 10,2 dan berdasarkan data SKI di 2023 9,8. Itu berdasarkan SKI. Tapi kan kita juga ada pendataan yang kita input ke EPPGBM. Memang tidak jauh selisihnya. Itu di 2023 itu terakhir kami melakukan gerebek stunting sudah input ke EPPGBM itu 5,68. Iya, intervalnya relatif lebih sedikit lah gitu kan, karena sampel yang kita ukur itu sampai 90% populasi balita gitu. Itu Mbak, kalau melihat dari kondisi stunting di Kabupaten Tulang Bawang, memang kalau dia sempat naik sedikit, turun sedikit gitu Mbak. Jadi relatif inilah, tidak fluktuatif lah gitu Mbak.
Dan kalau program dari Bapeda sendiri nih Pak, ini ada apa aja sih Pak untuk mengatasi stunting yang ada di tulang bawang? Stunting ini kan kalau dilihat dari OPD pengampunya, itu Bapeda itu memang karena fungsi kami ini kan mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran. Artinya kalau stunting, kalau kita lihat termasuk perencanaan tematik bagi kami kan. Jadi peran Bapeda itu seperti polisi lalu lintas, dia mengatur lalu lintas programnya. Jadi ada beberapa OPD pengampu yang bertugas untuk mengintervensi baik secara spesifik maupun secara sensitif. Jadi kalau spesifiknya biasanya kan langsung di dinas kesehatan kan, di dinas KB, tapi kan ada intervensi sensitif gitu kan, itu ada di sebaran di dinas PU untuk pemenuhan air minum, kemudian untuk edukasinya di dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian di KB sendiri, kemudian di dinas pendidikan. Artinya lintas sektor gitu. Nah, peran Bapeda itu tadi menyusun rencana aksi daerah, siapa melakukan apanya, itu yang penting bagi kami dalam rangka konvergensi penurunan stunting. Seperti itu. Stunting ini kan berkaitan dengan balita ya Pak ya. Sebenarnya apa memang Pak efeknya jika stunting ini tidak ditangani Pak? Ya itu tadi. Sebenarnya kan saya sering berseloroh kalau sama kawan-kawan gitu kan. Stunting ini saya yakin sudah lama terjadinya kan. Mungkin dari kerajaan Majapahit sudah ada mungkin kan. Bisa jadi. Tapi kan pada perkembangannya kita lihat kondisi SDM gitu kan, yang ada yang pinter, ada yang enggak gitu kan, fisik juga begitu kan, ya mungkin dunia juga mungkin tersentak gitu, ini ada persoalan mendasar gitu kan. Artinya ada persoalan yang seharusnya sejak dini mesti kita atasi kan, itu stunting ini kan. Jadi kalau kita bicara stunting, efeknya nggak hanya beberapa tahun, mungkin belasan tahun ke depan baru kerasa, apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan, dengan bonus demografi. Di tulang bawang sendiri perkiraan penduduk kami ini kan sekarang 200.000, perkiraan 2045 itu 500.000. Kalau persoalan stunting ini tidak diantisipasi dari sekarang, mungkin jadi bom waktu di 2045. Artinya dengan penduduk yang banyak, kalau kualitasnya SDM-nya rendah, ya mungkin tidak tercapai itu yang Indonesia Emas itu Mbak. Seperti itu ya, memang tujuannya adalah menuju Indonesia Emas. Nah, tapi Pak tadi sempat disebutkan bahwa peran Bapeda sendiri itu sebagai polisi lalu lintas ya kalau di dalam hal konvergensi stunting, ya lintas sektornya kan. Sebagai apa ya, pengamat atau juga yang mengawasi seperti itu ya Pak ya. Mulai dari perencanaan ya Mbak. Oh, mulai dari perencanaan. Bentuk pengawasannya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Kami nggak masuk di pengawasan, mulai dari perencanaan kan, perencanaan penganggaran. Kalau terkait stunting, kalau kita lihat kan secara umum nih stunting ini penyebabnya ada dua kan, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung ya kan. Penyebab langsungnya itu karena ada infeksi yang kronis lah, kalau istilah kesehatan itu. Ya mungkin saya kutip bahwa salah satu penyebab yang langsung terkait kesehatan itu kurang, selain asupan makanan juga ada infeksi berulang gitu. Ini yang saya pelajari dari literasi. Jadi artinya ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsungnya itu banyak faktor. Karena asupan gizi ini kan nggak hanya kemampuan masyarakat aja terhadap gizi, tapi kurang pengetahuannya gitu kan. Kemudian juga sanitasi lingkungan juga kan berpengaruh, kebutuhan air bersih. Jadi banyak faktor kan, selain faktor kesehatan juga faktor kemiskinan berpengaruh sana, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan sebagainya. Itulah peran Bapeda gitu kan, artinya untuk mengintervensi secara spesifik, juga ada intervensi secara sensitif. Jadi kita mapping gitu kan, muaranya sih hasilnya di perencanaan itu rencana aksi daerah. Itu tadi yang saya bilang, siapa melakukan apa gitu. Dinas untuk sanitasi lingkungan misalnya diampu oleh dinas
PU, dinas Perkim dan sebagainya. Terkait dengan kemiskinan ada dinas sosial dan sebagainya. Itu yang peran Bapeda dimulai perencanaan. Kemudian juga memang fungsi Bapeda kan selain perencanaan itu monitoring, evaluasi, juga pengendalian, artinya memastikan program-program itu berjalan gitu. Itu kalau bicara peran Bapeda dalam penanganan stunting. Peran Bapeda dalam penanganan stunting adalah di bagian perencanaan dan juga Sampai penganggaran. ya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Dan program apa sih Pak yang kemarin sudah direncanakan serta dianggarkan untuk kegiatan stunting Pak di tahun 2024 ini? Kalau seluruh OPD itu kami catat ada 9 OPD pengampunya itu. Kemudian kalau programnya itu sekitar ada 12 program gitu. Diterjemahkan lagi, turunkan menjadi 25 kegiatan. Itu tadi Mbak, dia yang spesifik itu mungkin di Dinas Kesehatan tuh pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, obat-obatan, kemudian sarana prasarana kesehatan gitu kan. Kemudian di KB itu penyuluhan calon pengantin gitu. Dan Dinas Pendidikan itu program tenaga pendidik terutama PAUD gitu kan. Di PPPA itu programnya ya lebih ke pencegahan pernikahan dini gitu. Kalau infrastrukturnya itu tadi terkait spam gitu, air minum, air bersih, kemudian pemukiman yang layak gitu. Jadi kalau bicara program memang cukup banyak khusus untuk stunting, itu tadi spesifik dan sensitif tadi. Kalau anggaran mungkin catatan kami 90 miliar lebih itu Mbak, termasuk yang infrastruktur penunjang sanitasi lingkungan itu Mbak. Baiklah, dan ini kan kita sudah berjalan hingga bulan Juni ya Pak ya, dimana sudah 2 TW nih Pak jalan gitu ya, 2 triwulan sudah jalan. Dan sejauh ini Pak, sejauh 2 triwulan ini bagaimana sih Pak kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi stunting ini? Apakah memang sudah sesuai dengan target, sudah 50% berjalan gitu, atau memang perjalanannya masih mandek atau seperti apa nih Pak? Kalau bicara capaian kan ada 2, ada realisasi anggaran, ada realisasi outputnya kan. Kalau catatan kami memang kalau target anggaran itu harusnya 50% ya. Tapi dari laporan terakhir dan sudah disampaikan oleh Pak PJ Bupati ke Kemendagri terkait stunting itu mencapai 30-40% realisasi anggarannya. Cuman kalau dari capaian targetnya, kami kan mengukur target kinerja itu pada akhirnya angka stunting kan. Angka stunting itu ada versi yang sekarang nih SKI ya, kemudian ada yang EPP GBM. Yang kami lakukan sekarang nih yang udah update datanya dari gerebek stunting dengan sampel 94% itu dari populasi balita itu sudah 5, sekian persen lah angka stuntingnya, jadi turun gitu dari 2023. Mudah-mudahan linear dengan capaian yang versi SKI gitu Mbak. Semoga linear dengan SKI ya. Ya pengalaman kami intervalnya paling 4% paling tinggi Mbak. Versi PPGBM dengan itu ya. Mudah-mudahan. Berarti nanti di tahun ini, di akhir tahun biasanya akan ada SSGI atau SKI lagi ya, di tahun ini kan, di akhir tahun. Pede nggak Pak nanti kalau hasilnya bakal baik atau bagus penurunan stunting? Itu yang saya bilang kan, kalau saya lihat juga dari indikator makronya tulang bawang cukup baik gitu, angka kemiskinan kita turun gitu kan, ke PDRB meningkat gitu, IPM yang di bidang kesehatan juga baik, walaupun tidak ada studi empiris yang menyatakan tingkat kemiskinan berpengaruh langsung, tapi saya berkeyakinan linear itu, karena kan kembali saya bilang tadi, dalam rangka masyarakat untuk memenuhi asupan gizi anak maupun ibu hamil itu kan faktor ekonomi, faktor kemiskinan itu kan berpengaruh gitu. Mudah-mudahan dengan capaian indikator makro kita yang makin baik, kemudian tadi kemarin kita sempat gerebek stunting, hasilnya juga turun. Ya kita mudah-mudahan di akhir tahun nanti kita dari survei SKI-nya juga turun gitu Mbak.
Baiklah, harapannya nanti di survei SKI di tahun Iya. ini atau juga SSGI di tahun ini hasilnya Iya. bisa menurun seperti itu ya Iya. Pak ya. Dan juga kalau peran Bapeda tadi sudah ya Pak ya. Kalau peran Pemkot sendiri Pak, Pemkap Pemkap, maksud saya, iya. Pemkap Tulang Bawang sejauh ini seperti apa Pak? Ya kalau kita kan mulai penanganan stunting itu bisa dari 2019 lah ya. Perpresnya juga tahun 2021 itu kan. Yang jelas kalau mengenai peran Pemda gitu tadi, pemerintah pusat juga udah memberikan guidance kan di Perpres 72 itu kalau nggak salah tentang 8 aksi konvergensi. Kita mengacu ke sana. Tapi ada beberapa inovasi terutama di bidang kesehatan yang memang kita laksanakan selama ini gitu kan. Artinya selain gerbek stunting, Mbak, mungkin Mbak pernah dengar gerbek stunting ya? Pernah. Ya artinya kita memang gerbek gitu. Kita melakukan pengukuran itu jadi ibu hamil, balita itu ditempatkan di puskes atau di balai kampung gitu. Kalau hari itu nggak ada, kita datangin ke rumahnya, rumah-rumahnya gitu. Ini berkaitan dengan posyandu ya Pak ya? Sebenarnya bukan, nggak posyandu Mbak, itu memang khusus dia. Oke. Gerbek ngukur bayi itu kan. Kemudian artinya memang kalau yang hari itu nggak berada di lokasi kampung itu memang nggak bisa kan. Tapi kalau sekedar nggak datang kita datangin gitu. Itu salah satu ini ya inovasinya. Kemudian kita juga ada inovasi gerakan sayang ibu gitu, kasih ibu gitu. Sebenarnya gerakan itu memantau pertumbuhan perkembangan kehamilan gitu. Memang tujuannya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Tapi itu berpengaruh langsung dengan penurunan angka stunting gitu kan. Kemudian supporting lainnya satu ambulan satu kampung gitu. Jadi ambulan tuh nggak hanya, yang pertama gratis dia kan, gratis, masyarakatnya manfaatkan gratis. Nggak hanya membawa orang sakit, tapi kan kadang-kadang posyandu itu kan masyarakatnya jauh dari tempatnya, disusul sama mobil ambulan gitu. Kemudian ada satu bidan satu kampung gitu, yang memang bertugas untuk memantau perkembangan ibu hamil dan sampai melahirkan, dan dipantau itu dalam satu aplikasi, jadi bisa langsung dinas kesehatan bisa intervensi. Banyak inovasi-inovasi yang bidang kesehatan yang akhirnya berpengaruh langsung maupun tidak langsung ke penurunan angka stunting gitu. Seperti itu ya Pak ya. Dan inovasi-inovasi ini memang baru di tahun 2024 atau memang sudah ada dari 2023 dan juga tahun sebelumnya Pak? Iya, dari tahun 2019 ada beberapa yang telah dilaksanakan yang sampai saat ini oleh PJ Bupati dilaksanakan dan lebih dioptimalkan peran, termasuk pemberdayaan peran ibu-ibu PKK kan. Kebetulan Ibu PJ memang aktif dalam menggerakkan, memberdayakan kader-kader PKK di level kecamatan maupun kampung yang difokuskan untuk penanganan stunting. Jadi kalau bicara aksi konvergensi ya memang itu tadi, konvergensi itu kan melebur dia. Artinya secara koordinatif, secara masif ada unsur-unsur itu kan. Ya kami juga laksanakan itu. Memberdayakan seluruh stakeholder, ibu PKK, kepala kampung gitu kan. Kemudian Forkopimda kan, dari Polres, Kodim gitu kan, kemudian dari Kementerian Kemenak, Pengadilan Agama gitu. Itu semua ada perannya masing-masing gitu Mbak. Kalau Pengadilan Agama kan terkait dengan pernikahan dini gitu kan Mbak. Kemudian dari pemerintahan kampung juga catatan kami, anggaran untuk stunting di APBKAM kami kampung tuh, desa itu nomenklaturnya kampung kan, itu anggarannya sekitar totalnya itu 13,9 miliar gitu Mbak, yang untuk stunting gitu. Mereka menganggarkan kan, ada yang residu dari program dari APBD yang nggak tercover dari APBD dilaksanakan oleh APBKAM gitu. Program ketahanan juga yang mendukung untuk asupan gizi juga lumayan Pak, itu hampir 29 miliar itu total APBKAM-nya gitu. Jadi ya bicara stunting, bicara konvergensi, ya bicara guyup, jadi keroyokan gitu Mbak di
laksanakan di pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Seperti itu. Kalau membicarakan stunting, membicarakan bekerja sama dan juga pemirsa untuk mengetahui apa saja sih yang dilakukan oleh tim Bapeda Kabupaten Tulang Bawang dan juga Pemkab Tulang Bawang serta segala kegiatan yang berkaitan mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang akan kita bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut. Tetap saksikan Halo Lampung. Wah, berarti programnya memang banyak. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat, jangan ngeliatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Tim SAR gabungan memulai pencarian, kemudian sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan keadaan selamat. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, komplotan curanmor ini berhasil merusak kunci stang sepeda motor dan membawa kabur sekaligus 2 unit sepeda motor milik penghuni kamar indekos. Aksi pencurian uang kotak amal di Musola Al-Fatah di Jalan R.A. Bashir, Gang Gemilang 2, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terekam kamera pengawas atau CCTV. Untuk mengelabui jemaah musola yang hendak menunaikan sholat, pelaku ikut mengambil wudhu. Usai menikmati liburan tahun baru, mobil minibus milik warga Tanggamus terbakar di Jalan Sultan Agung, Waihalim, Bandar Lampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Halo Lampung. Dan di sore hari ini masih bersama saya Tasya Aulia, yang saat ini sedang membahas mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Bapak Diki Surahman SE selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang. Kita tadi sudah membahas berbagai macam inovasi ya Pak ya, yang sudah dilakukan oleh Pemda dan juga Forkopimda di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, kalau misalnya kita membicarakan mengenai komitmen nih Pak yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini di 2024 itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara komitmen, kita dari porsi anggaran juga bisa kelihatan salah satu indikator. Di Tulang Bawang itu kalau bicara kesehatan, anggaran kita 18% lebih dari ketentuan 10%. Tuh. Kemudian juga saya bilang tadi alokasi untuk stunting, kalau sampai infrastruktur air minum dan sebagainya itu 90 miliar lebih. Terus di kampung juga kalau kami total tadi itu hampir 14 M yang khusus stunting kan. Terus ada mereka ada program tanam pangan itu sampai 24 miliar gitu angkanya. Artinya itu kalau dilihat dari sisi anggaran. Kemudian juga komitmen pimpinan, kita lihat Pak PJ Bupati beserta Ibu PJ Ketua PKK juga di beberapa kegiatan ngerebek stunting itu beliau tuh turun langsung gitu, ikut melihat
kegiatan itu, ikut mengukur bayi, ikut nimbang dan sebagainya kan. Itu secara komitmen. Artinya kehadiran pemimpin itu kan memberikan efek yang cukup luar biasa bagi ininya, terutama motivasi tenaga kesehatan yang di lapangan. Kemudian juga kita lihat dari guyupnya itu komitmen, artinya kan melibatkan banyak stakeholder gitu kan. Itu kalau dilihat dari komitmen. Gerebek stunting itu kan kalau kami dari 2020 sudah ada sebenarnya Mbak. Itu memang salah satu inovasinya itu gitu kan. Mungkin baru tahun ini ngedengar ada gerakan serentak pengukuran itu. Kalau kami memang sudah lama itu kami laksanakan dan melibatkan semua OPD. Jadi OPD itu sebenarnya kami ini ada binaan-binaan gitu Mbak, tanda kutipnya gitu, terkait dengan program gerebek stunting gitu. Ada binaan-binaan. Nah, apakah ini berkaitan mengenai tim percepatan penurunan stunting Pak atau TPPS di Kabupaten Tulang Bawang? Jadi itu kami itu ada tim percepatan itu memang udah ada guidance-nya kan dari pemerintah pusat. Yang ketua pengarahnya Pak Bupati, ketua pelaksananya kalau sekarang Pak Sekda, kepala Bapeda wakil ketua, sekretarisnya kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian itu tadi melibatkan beberapa stakeholder, Forkopimda maupun kepala OPD. Terus kan yang saya cerita tadi gerebek stunting kan dari 2021 ada timnya juga khusus gitu. Jadi membagi sampai level kecamatan gitu. Itulah sebenarnya kalau bicara komitmen kita ngeliat ke guyupnya itu. Jadi tidak hanya tugas dinas kesehatan saja kan, atau dinas KB aja, tapi OPD lain juga kami ajak untuk ikut secara moral maupun ini untuk ikut bertanggung jawab terhadap penanganan stunting di Tulang Bawang. Berarti Bapeda sendiri sudah turun dengan programnya gerebek stunting ya Pak ya dari tahun 2020, betul? Ya, kalau program itu kan leading sektornya dinas kesehatan kan. Oke, bersama dinas kesehatan. Kami itu tadi ya kadang-kadang memang ada kegiatan-kegiatan gerebek stunting kan berkala Mbak. Kalau kami kan sebulan itu setahun itu ada 4 kali kalau nggak salah. Jadi ada beberapa tempat kami ikut dampingi gitu. Baiklah. Tapi kalau leading sektornya dinas kesehatan sama KB, mereka tenaga kesehatan dan sebagainya ada di dinas kesehatan. Seperti itu. Dan tim yang turun ini Pak, sebenarnya apa saja nih Pak yang dilakukan dan juga langkah-langkah para tim gerebek stunting dan juga tim Bapeda, Pemda dan yang lainnya Pak? Sebenarnya kan intinya pengukuran kan, pengukuran. Kemudian di sana ada yang bisa langsung dilaksanakan itu pemberian makanan tambahan. Kemudian dari hasil pengukuran itu kan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kan. Nah itu kan sekaligus analisis situasi kan, analisa situasi. Kalau di konvergensi itu aksi yang pertama gitu kan, dari kita lihat secara langsung kan kondisi rumahnya dan sebagainya. Itu kan kita mapping itu kan persoalan-persoalan yang saya bilang tadi kan. Stunting ini kan memang persoalan mendasarnya karena kurang asupan gizi kan, tapi kurangnya asupan gizi itulah yang banyak penyebabnya, banyak faktornya kan. Bisa aja karena mereka tidak mampu kan, atau bisa sebenarnya mereka mampu tapi edukasinya kurang gitu kan, pemahaman tentang gizi itu. Sebenarnya dari situlah berawal gitu kan, kita mapping situasinya. Artinya setiap persoalan yang berpotensi stunting itu beda-beda dan penanganannya juga beda-beda gitu Mbak. Itu. Baiklah. Nah, apa yang dilakukan nih Pak oleh tim Bapeda dan juga tim Pemda dari Kabupaten Tulang Bawang saat misal turun ke lapangan atau juga turun ke rumah-rumah melakukan gerebek stunting dan ternyata ditemukan ada keluarga yang kurang mampu Pak, kurang edukasi kurang, terus juga dari segi ekonomi kurang. Nah, itu langkah apa Pak yang akan dilakukan secara langsung kepada keluarga tersebut Pak? Ya kalau terkait tindakan medis atau itu bisa langsung kan. Kalau misalnya sekedar asupan gizi dari pangan itu kan memang ada program makanan tambahan, bisa secara langsung itu. Tapi kalau persoalan sosial mungkin ya dinas sosial berperan di sana. Artinya dia masuk keluarga penerima manfaat enggak gitu kan. Kalau enggak ya kita masukkan ke sana.
terus persoalan lingkungannya, sanitasinya. Itulah dari situlah dasar analisa situasi pada saat itulah dasar perencanaan untuk aksi penurunan stunting kita. Berarti memang di situ ya Pak, peran dari lintas sektor itu tadi ya, bahwa saat digerebek stunting itu turun, terus juga melihat keadaan di lapangan dan ternyata memang ada kasus yang ditemukan, di situ akan dilakukan intervensi yang baik gitu, sebaik mungkin kepada keluarga tersebut, dari yang diberikan edukasi oleh nakesnya mungkin, kemudian jika memang belum mendapat bantuan akan dibantu melalui dinas sosial seperti itu ya Pak ya. Wah, berarti memang sudah dicanangkan dengan baik gitu berbagai macam inovasi ini gitu Pak. Ada yang langsung bisa kita intervensi, ada yang enggak kan. Itu yang dasar perencanaan kita gitu kan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya yang belum bisa nih Pak, ini akan dilakukan seperti apa Pak? Ya itu tadi kita lihat kan, kalau memang dia keluarga tidak mampu gitu, kan dicek ini masuk penerima ini nggak manfaat nggak. Berarti dari program akan ketahanan sosial itu kan. Akan diajukan di tahun depan atau tahun selanjutnya atau secepatnya seperti itu ya Pak ya? Secepatnya gitu kan. Oke, seperti itu. Dan program-programnya ini sendiri berarti berjalan baik ya Pak ya sampai hari ini? Ya alhamdulillah ya, dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada dan kendala-kendala yang dihadapi, ya alhamdulillah saya bilang berjalan. Kalau kita kan melihat suatu program itu keberhasilannya di angka pada akhirnya kan. Seperti itu. Tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai anggaran, di mana setelah 2 triwulan ini realisasi anggarannya dari 2 triwulan ini sudah cukup baik, sudah keluar sesuai dengan anggaran seperti itu ya. Tapi tadi sempat disinggung juga bahwa ada realisasi mengenai outputnya gitu, atau target yang sudah dilakukan. Nah, masing-masing inovasi atau kira-kira inovasi yang sudah direncanakan oleh Bapeda ini seperti apa sih Pak? Outputnya gitu, sudah berapa persen dan kira-kira akan dilakukan hingga berapa persen di tahun ini memungkinkannya seperti itu Pak? Kalau pertama inovasi, kalau inovasi kan saya bilang tadi, inovasi itu dilaksanakan oleh dinas atau OPD yang memang menjadi leading sektornya. Kami tuh bicara inovasi stunting itu banyak di dinas kesehatan kan, dan di dinas keluargaan KB ini kan. Kalau bicara realisasi tadi saya bilang realisasi anggaran memang di bawah target. Kalau secara rata-rata kan harusnya 50% ini kan. Tapi kan namanya estimasi pendapatan itu tidak semua bisa sesuai dengan rencana terkait realisasi anggaran. Tapi realisasi outputnya dan outcome-nya itu yang kami pandang penting kan. Itu. Kemudian juga bicara yang inovasi oleh Bapeda sendiri, ya kita kan tugas Bapeda ini kan penunjang gitu Mbak, penunjang mulai dari perencanaan sampai monitoring evaluasi. Jadi tinggal kita optimalkan saja tugas-tugas yang melekat pada Bapeda itu sendiri, memastikan program yang kita rencanakan bersama itu berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi Pak sebagai tim perencanaan, penganggaran dan juga untuk melihat gitu ya Pak ya hasil dari segala inovasi dan juga segala kegiatan yang sudah dilakukan untuk menurunkan stunting ini Pak. Tantangannya Pak yang kira-kira sudah diprediksi itu apa saja Pak di tahun ini? Ya yang pertama yang jelas kemampuan anggaran Mbak, itu memang masalah dari tahun-tahun, ya dari tahun ke tahun itu kan persoalan keterbatasan anggaran. Kemudian juga persoalan kesadaran masyarakat kan, itu penting juga. Bukan kesadaran sih saya bilang, pengetahuannya. Kemudian juga kendala-kendala itu geografis juga berpengaruh pada kami kan. Di Kabupaten Tulang Bawang itu ada beberapa tempat yang memang harus lewat sungai gitu Mbak gitu. Jadi jangkauan rumah-rumah penduduk yang ada yang sulit dijangkau itu mungkin bagi tenaga kesehatan juga jadi kendala gitu Mbak. Kemudian juga di kampung itu kan kita kan kalau puskes itu dari 15 kecamatan punya 20 gitu kan, pustu itu sekitar 40.
Jadi untuk masuk ke, ada beberapa tempat yang memang sulit masyarakat ke tempat pelayanan posyandu dan sebagainya juga sulit di beberapa tempat. Makanya tadi saya bilang ada ambulan di kampung itu, nggak hanya bawa orang sakit, bawa ibu-ibu hamil untuk pelayanan posyandu dimanfaatkan juga itu Mbak. Itu mungkin kendala-kendala teknis di lapangan itu Mbak. Kendala teknisnya Iya. seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau sejauh ini Pak, Bapak sendiri, Pak Diki sendiri apakah saat turun ke lapangan gitu, apakah Iya. pernah menemukan kasus yang sampai hari ini tuh teringat gitu Pak mengenai stunting ini? Kalau saya sih selama berapa kali turun tuh ya memang itu tadi Mbak, ngumpulin masyarakat itu kan memang di mana, saya nggak tahu di tempat lain apa sulit apa enggak gitu. Makanya kami harus ke rumah-rumah juga gitu kan. Ada beberapa yang nggak bisa ikut ya mungkin karena memang ada yang sakit kan orangnya. Kemudian memang mungkin ada yang ibu itu punya apa ya, pekerjaan yang memang nggak bisa dia tinggalkan gitu kan, harus bawa ke anaknya ke posyandu, tempat posyandu itu memang nggak bisa pada saat itu. Makanya itu tadi Grebek itu selain ngumpulin orang, kita lihat ada yang belum hadir, kita sweeping lah gitu istilahnya Mbak. Ya itulah yang memang hampir di kegiatan Grebek stunting di kampung itu seperti itu. Berarti sejauh ini memang salah satu tantangan yang dirasakan saat mengumpulkan massa adalah kehadiran massa itu sendiri ya Pak ya, yang ingin Ya beredukasi kalau untuk ya. itunya kan. Dan akhirnya itulah apa ya yang makanya itu penyebab adanya program Grebek Stunting, yaitu untuk didatangi satu persatu atau bisa dibilang garis miringnya sweeping seperti itu ya Pak ya. Ya kalau nggak hadir kita sweeping kan. Iya, Kan seperti kita itu. perlu tahu gitu kan dari pengukuran dari pengukuran itu kan kita lihat ini stunting apa enggak. Terus pemeriksaan ibu atau anaknya kan bisa kita lihat kan. Jadi kan kita bisa nggak hanya data stunting tapi data potensi stunting kan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Itu kalau kita berbicara mengenai stunting nih Pak. Tapi kalau berbicara mengenai gizi buruk, yaitu salah satu Ya. masalah gizi juga yang berkaitan dengan stunting secara tidak langsung. Ya. Bagaimana sih Pak gambaran gizi buruk ini sendiri di Kabupaten Tulang Bawang? Kalau gizi buruk kan karena pelaporan yang wajib kita laporkan ke kementerian tuh 0 sampai 5 tahun. Dari data Dinas Kesehatan pernah terjadi di 2023 itu hanya 2 kasus. 2 kasus. Itu daerah yang seperti apa Pak kasus itu terjadi? Saya kurang paham betul ya. Yang jelas biasa yang saya tahu yang 2 kasus ini karena itu tadi akses gizinya memang kemampuan finansial si ininya. Seperti ini. Jadi persoalan sosialnya Mbak penyebabnya. Tapi kalau sejauh ini Pak, masalah penyakit di anak gitu ya Pak ya, itu apakah memang sangat mempengaruhi dengan datanya stunting dan juga apa itu namanya ya, gizi buruk maksudnya, dengan balita gizi buruk dan juga stunting, apakah memang penyakit-penyakit yang saat ini sedang naik gitu, sedang meningkat, seperti adanya flu Singapura yang saat ini sedang masuk ya Pak ya ke Indonesia, apakah itu juga turut berpengaruh di Kabupaten Tulang Bawang Pak? Kalau yang terakhir ke Singapura itu belum lah, karena kan kita secara geografis kita kan di pedesaan, kita kayak COVID kemarin aja Lama ya Pak ya? lama gitu, paling lama kalau nggak salah di Lampung itu paling Terakhir. belakangan kalau nggak salah ini, termasuk beberapa kabupaten paling belakangan lah gitu. Tapi kan persoalan gizi buruk ini kan beda sebenarnya sama stunting kan, mungkin Mbak juga paham. Ini kalau gizi buruk ini kalau dari ciri-ciri aja beda gitu kan. Penampakannya balita gizi buruk dan stunting itu beda kan. Kalau gizi buruk itu kan mungkin kulitnya kering gitu kan. Kemudian lemaknya nggak ada gitu kan. Dan ada beberapa yang kalau kita lihat di media-media itu ada yang sampai perutnya buncit gitu kan. Kalau stunting kan nggak gitu. Penyebabnya juga kalau saya lihat secara mendasar memang kurang asupan gizi, cuman kalau ini saya yang konsultasi sama orang kesehatan ya, saya kan bukan orang kesehatan. Asupan gizinya karena kalau stunting kan karena tempo yang lama gitu, kurang gizi karena tempo yang lama. Kalau gizi buruk ini kan akibat kurang asupan gizi yang relatif singkat gitu kan. Tapi itu tadi yang saya bilang, alhamdulillah
Kalau saya lihat kasus gizi buruk yang 2 itu memang karena kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Dan kalau di stunting sendiri Pak, stunting di Kabupaten Tulang Bawang sendiri itu masalah yang paling besar adalah apakah ekonomi tadi Pak, atau juga memang bawaan penyakit gitu, seperti yang saat ini sedang kalau kita di sini sedang banyak sekali gitu penyakit-penyakit baru seperti flu burung sepertinya naik lagi, dan juga flu Singapura juga naik seperti itu Pak, atau memang ada masalah edukasi yang sangat kental gitu dan kentara di Kabupaten Tulang Bawang gitu, bahwa memang pendidikan orang-orang masyarakat gitu ya, masyarakatnya juga masih SD atau SMP atau menengah ke bawah, atau seperti apa Pak? Masalah yang paling terasa. Kalau saya lihat ada 2 hal pokok yang bisa ini faktor penyebabnya kan. Artinya kalau stunting kan kita tahu sendiri kan, karena kurang asupan gizi. Cuman yang jadi persoalan kan kurang asupan gizinya karena apa kan? Ya kalau saya lihat itu tadi karena memang kemampuan fiskal si keluarga atau ibu itu, dan yang kedua lebih banyak juga kurangnya pengetahuan gitu kan. Makanya dalam beberapa rakor lintas sektor saya juga selalu menekankan program membangun komunikasi yang efektif gitu ke masyarakat kan, untuk memberikan edukasi bahwa gizi itu bukan dari daging aja kan gitu kan bisa dari telur gitu kan. Terus lahan pekarangan juga bisa dimanfaatkan gitu kan. Makanya kan kami program di kampung sudah ada program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan gitu. Untuk apa ya? Untuk mensuplai gizi tadi kan gitu. Jadi nggak hanya kita ketahanan sosial dan ekonomi saja yang kita tingkatkan, tapi edukasinya gitu terhadap gizi itu sendiri gitu kan. Termasuk ya lebih ke maju lagi ke belakang kita untuk sosialisasi pencegahan pernikahan dini gitu kan. Sebenarnya sih itu yang dilakukan juga secara masif oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Di sekolah-sekolah kita ada berapa sekolah sudah kita pasang banner itu kan, supaya menghindari pernikahan dini itu. Artinya itu saya lihat ya 2 hal itu, memang kemampuan fiskalnya dan pengetahuan terhadap pemenuhan gizi itu juga masyarakat masih relatif kurang gitu. Seperti itu. Baiklah Pak Diki, nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang setelah jeda pariwara berikut. Tetap saksikan Halo Lampung. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo Nak, di mana? Lagi main game loh. Bentar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat, jangan ngatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu.
Lantaran tak ada teguran, maka Sekian sebuah lama. kesalahan Akhirnya yang Dinas dibiarkan Pekerjaan berlarut-larut Kota akan dan menjadi Dinas sebuah kebenaran. Kota Bandar Lampung mulai melakukan pengerjaan perbaikan tembok penahan sampah di tempat pembuangan akhir atau bakung. Beberapa waktu lalu, akibat tingginya volume sampah menyebabkan pengguna program atau aplikasi strategi integrasi layanan aplikasi atau SILAT, sebuah layanan pendaftaran pasien berobat jalan di Rumah Sakit Ahmad Yani menembus angka 92,14%. Pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung akan bicara terkait dengan temuan BPK masih memiliki hutang dana bagi hasil atau DBH. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Lampung yang saat ini sedang membahas mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Bapak Diki Surahman SE selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang dan juga bersama saya Tasya Aulia. Pak Diki, kita tadi sudah membahas mengenai komitmen sudah, langkah-langkah Bapeda juga sudah. Nah tadi sempat terbahas ya Pak ya bahwa salah satu masalah stunting di Kabupaten Tulang Bawang adalah masalah edukasi atau pendidikan ya Pak ya. Itu sebenarnya gambaran pendidikan dari masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang itu seperti apa Pak? Ya 70% lebih lah. Kemudian juga kalau terkait stuntingnya memang yang saya bilang tadi, berbagai upaya tentang edukasi itu pemanfaatan kader posyandu sama tenaga kesehatan kan. Itu sampai sekarang juga memang mereka melakukan sosialisasi itu kan nggak hanya harus mengumpulkan masyarakat memberikan itu, enggak kan, memang dari berbagai pertemuan informal, nah, terutama di waktu jadwal pelayanan posyandu sendiri itu yang kita lakukan. Kemudian juga pelaku sosialisasinya, pelakunya nggak hanya kader kesehatan, kader posyandu, juga penyuluh KB kan kita berdayakan itu dengan tupoksi yang ada. Kemudian itu tadi kita kepada Kodim itu kan ada Babinsa gitu kan, kita mengajak bersinergi lah untuk memberikan itu, artinya pemuka agama dan sebagainya. Itu jadi pengetahuan itu terkait stunting, penyebab dan sebagainya itu bisa kita lakukan secara masif. Itu yang selalu saya minta kepada kawan-kawan di OPD, terutama OPD yang memang punya tenaga kader di bawahnya kan, itu kan kesehatan sama KB itu kan. Kemudian juga pemberdayaan perempuan juga kami minta untuk pencegahan pernikahan dini tadi itu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi artinya ya kami benar-benar melaksanakan prinsip konvergensi kan. Kalau saya lihat konvergensi itu kan di itunya tadi, dia ada unsur masifnya, ada unsur integrasi, ada unsur koordinatifnya gitu. Kita laksanakan semua program itu dengan menerapkan prinsip-prinsip itu. Baiklah. Dan salah satu tadi yang sempat Bapak sebutkan juga, yang sudah Pak Diki sebutkan, yaitu komunikasi efektif. Nah, saya penasaran nih Pak, komunikasi efektif antara para pemegang kekuasaan seperti juga Bapak Bapeda dan juga Bapak-bapak di Pemda dan juga para Bapak Ibu Wali Kota, Bupati maksud saya, ya Bupati dan juga dan yang lain-lainnya menuju ke masyarakat. Ini goyang sedikit ya Pak ya. Komunikasi yang paling efektif, apakah dimarahin atau juga disayang nih Pak? Atau seperti apa Pak biasanya untuk ngobrol ke masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang ini Pak? Kalau saya kan kalau bicara komunikasi kan melihat audien kan, ada yang memang bisa secara formal, ada yang informal. Ya kalau saya melihat komunikasi yang efektif itu ya banyak yang informal, itulah yang harus kita sering laksanakan, karena kalau yang terlalu formal juga ya masyarakat juga ya, kita juga kalau mendengar orang ngomong formal sama informal kan beda masuknya kan. Betul sekali, kan banyak persoalan ini selesai sambil ngopi, itu istilah orang kan. Iya betul Pak. Banyak persoalan tuh sambil ngopi itu malah selesai gitu kan. Itu kalau saya lihat sih secara yang komunikasi paling efektif itu.
walaupun tetap melihat audien dan ininya. Dan yang saya bilang tadi, sosialisasi itu nggak hanya mengumpulkan masyarakat, tapi itu tadi dalam saat-saat non formal juga bisa kita laksanakan. Makanya kita ngajak ke semua pihak gitu kan, tokoh masyarakat gitu kan, kepala kampung terutama kan, itu yang selalu pada saat stunting viral itu kan, ya semua kita ajak gitu kan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Semua lini diajak, kemudian masyarakatnya juga kalau misalnya masih kurang teredukasi akan diajak duduk ngopi bareng, seperti itu ya Pak ya, demi untuk menurunkan angka stunting dengan juga konvergensi yang dilakukan seperti itu. Tapi kalau sejauh ini ya Pak ya, memang kalau dilihat menurut Bapak sendiri, itu komunikasi tradisionalkah atau modern yang lebih efektif gitu untuk di masyarakat Kabupaten Tulang Bawang? Apakah memang sekarang Pemda dan juga seluruh Forkopimda itu sudah melakukan edukasi melalui sosial media Pak sejauh ini, atau memang masih stay atau tetap di cara komunikasi tradisional itu tadi dengan duduk dan ngopi bareng Pak? Ya ngopi bareng itu istilah lah namanya. Ya karena kan kultur Tulang Bawang juga kan dari suku bangsa relatif lebih apa ya, heterogen kan, itu hampir, kemudian juga agama juga lebih ini, udah apa, semua agama ada di Tulang Bawang gitu kan. Ya artinya saya lihat komunikasi itu yang dilaksanakan tuh itu tadi kan, ngelihat audien tadi saya bilang kan, ada pendekatannya mungkin melalui pendekatan agama, pendekatan kultur adat istiadat gitu kan. Artinya nggak hanya persoalan stunting aja kan, persoalan-persoalan lain juga biasanya kita selesaikan dengan pola komunikasi yang lebih ke, ya mungkin istilah Mbak tadi, tradisional tadi gitu kan. Itu kalau saya melihat dari strategi membangun komunikasi yang efektif gitu. Berarti memang sejauh ini cara tradisional lebih ampuh seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan apakah akan menutup kemungkinan akan ada program dengan apa ya, cara komunikasi modern dengan sosial media misalnya di kedepannya? Kalau melalui sosial media memang kita sudah lama kepala OPD, pejabat-pejabat struktural itu memang bukan apa ya, hampir diwajibkan memang punya akun-akun sosial media kan, Instagram, kemudian Facebook gitu kan. Jadi ada seluruh program atau kebijakan bupati, pemerintah daerah dalam hal ini PJ Bupati yang memang menyangkut ke masyarakat, memang kita wajib ini viralkan itu Mbak di akun kita masing-masing gitu. Yaitu wajib juga, untuk digemburkan, diviralkan. Ya, pokoknya seluruh strategi terkait dengan sosialisasi komunikasi yang kita lakukan dengan berbagai media, baik media yang kata Mbak modern tadi maupun media yang tradisional gitu Mbak. Modern dan juga tradisional akan dimaksimalkan seperti itu ya Pak ya. Baiklah, kalau dari Bapeda Kabupaten Tulang Bawang sendiri nih Pak, di tahun depan apakah nanti akan ada perbedaan dari segi apa ya, perencanaan atau juga dari kegiatan seperti itu Pak? Kalau terkait stunting ya Mbak, kalau terkait stunting dari kita juga sudah melakukan asistensi ke seluruh OPD mengenai program kegiatan 2025. Itu kami tingkatkan aja, optimalisasi aja bentuknya gitu. Kalau program strategisnya terkait stunting itu relatif sama gitu Mbak. Seperti itu ya Pak ya? Cuman kan mungkin perbedaan lokus gitu Mbak. Oh, dari yang tadinya fokusnya di daerah yang mana, terus di tahun depan mungkin akan terjadi perbedaan ini apa, melihat permasalahannya ya Pak ya di daerah mana. Siapa tahu stuntingnya juga akan berpindah atau bagaimana. Kita kan tiap tahun menetapkan lokus stunting Mbak. Kita udah tetapkan ada sekitar 30 kampung itu menjadi lokus stunting. Itu basisnya pendekatannya dari kasus stunting yang ada di kampung itu. Tapi sekarang ini karena Pak Bupati menginginkan ada satu kecamatan yang bebas stunting, jadi kami juga selain fokus kepada kampung yang stuntingnya banyak, juga kami fokus ke kasus stuntingnya kecil gitu, sehingga bisa kami tekan jadi 0 gitu. Ya.
tercatat itu sudah ada 5 kampung Mbak yang kasus stuntingnya 0 gitu. 5 kampung ya Pak Iya. ya. Ada salah satu yang Bapak ingat? Kalau kecamatannya banyak di Banjarbaru gitu Mbak. Wah, di Makanya Banjarbaru. nanti mudah-mudahan lokus stunting itu yang angka stuntingnya kecil itu banyak di kecamatan Banjarbaru. Mudah-mudahan bisa 0 gitu Mbak di kecamatan itu target Pak PJ Bupati. Kalau sejauh ini Pak dilihat dari perbedaan ya Pak ya di Banjarbaru dan juga di lokus stunting yang memang banyak stuntingnya. Adakah perbedaan gitu Pak dari entah itu segi konsumsi atau juga segi pendidikan gitu Pak kalau dari data Kalau yang saya ada? lihat sih yang lebih dominan tuh sanitasi lingkungan Mbak, akses air minum itu yang bikin, karena kan ada beberapa tempat seperti di Dente gitu kan, di Gedung Benang itu kan cukup tinggi gitu, karena sanitasi lingkungan atau terutama air minumnya, spamnya memang menjadi persoalan. Kami di Tulang Bawang itu kalau kecamatan depannya rawa aja, misalnya Rawa Jitu, Rawa Pitu gitu, dan karena rawa gitu Mbak, jadi untuk akses air bersih itu, air aman, air sehat itu memang terkendala gitu Mbak gitu. Seperti itu ya Pak Iya. ya. Berarti memang dari namanya pun itu sudah merepresentasikan daerahnya ya Pak Iya, ya? karena memang nama kan biasanya dari situ kan. Iya, baiklah. Dari geografis kan misalnya. Oke, berarti memang sanitasi ini salah satu hal yang paling penting ya Pak ya, karena Iya. berkaitan dengan air minum gitu. Tapi akhirnya nih Pak, di tahun selanjutnya ini, di tahun 2025, kira-kira apa Pak yang akan dilakukan di daerah-daerah yang mungkin salah satunya namanya memiliki rawa tadi di depannya ya Pak ya, karena itu salah satu tempat lokasi lokus stunting itu tadi. Apa Pak upaya yang akan dilakukan ke depannya? Ya itu tadi, kalau spesifik mungkin sama kan. Yang sensitifnya ini paling mungkin yaitu tadi intervensi di penyediaan spamnya. Nah, ada kendala memang karena di sana tadi Mbak, kita untuk pemenuhan air minum yang secara umum Tulang Bawang baru 80% lah untuk akses air minum itu. Jadi kesulitannya untuk teknologi, untuk dengan pemenuhan air bersih itu melalui teknologi, biayanya kan cukup tinggi itu Mbak. Kemudian ya mungkin salah satunya melalui pipanisasi gitu nanti untuk pemenuhan akses air minum. Kemudian juga pemenuhan rumah layak huni gitu. Tapi kan itu tadi memang perlu investasi yang cukup besar kan, anggaran cukup besar itu. Itu yang merupakan salah satu kendala di Kabupaten Tulang Bawang. Baiklah, seperti itu ya Pak ya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, kira-kira harapannya nih Pak dari Bapak sendiri selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang mengenai percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang di tahun depan. Ya kalau saya kan begini ya, mungkin closing statement saya lah. Artinya stunting itu yang saya bilang tadi, itu persoalan mungkin sudah lama lah gitu kan. Tapi pada akhirnya kita semua sadar persoalan itu menjadi bom waktu di berapa belas tahun ke depan kalau kita tidak antisipasi. Jadi Kabupaten Tulang Bawang dengan komitmen yang saya nilai kalau dilihat dari porsi anggaran dan sebagainya cukup tinggi lah, pimpinan kami PJ Bupati memiliki komitmen yang tinggi dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Yang saya bilang tadi nih, data kami ini posyandu itu ada 314 Mbak, kadernya ada 1.600, dokternya ada yang tersebar di masyarakat nih ada 40, perawatnya ada 200, bidan 200. Dengan sumber daya yang ada itu tadi kami manfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, terutama juga untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Ya kalau bicara harapan ya angka stunting kita kalau nasional misalnya targetnya 14 atau 15%, provinsi 10%, kemarin saya rapat. Ya kami juga kalau bisa sampai 0 kan, gitu, menujunya ke sana gitu kan, karena itu tadi, itu modal kita untuk di masa depan bangsa kita gitu. Seperti itu. Oke, untuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat harapannya adalah
Ya, seperti itu. Oh, Tulang Bawang ya. Di Kabupaten Tulang Bawang harapannya adalah stunting 0 seperti itu ya Pak Diki. Iya, orientasinya ke sana gitu. Orientasinya ke sana. Tapi minimal tiap tahun turun lah, turun. Baiklah, orientasinya setiap tahun mengalami penurunan di Kabupaten Tulang Bawang mengenai data stunting. Nah, itu dia pemirsa, pembicaraan kita atau dialog kita di hari ini mengenai konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Bapak Diki Surahman SE selaku Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih banyak Bapak di sore hari ini sudah hadir di studio Radar Lampung TV, dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton siaran di sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya Tasya Aulia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantap nihan.